Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 SMPT Darul Quran. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan Pak Mutakin pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang mana pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan materi dari bab yang ke-10 tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai atau memasuki materi pada pagi hari ini, sebagaimana biasa, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, barokah, kesehatan, dan dijauhkan dari segala musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, kita akan membahas atau melanjutkan kembali materi kita tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Namun sebagaimana biasa, Pak Mutakin selalu tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Yang pertama yakni menjaga jarak, yang kedua memakai masker, yang ketiga mencuci tangan dengan sabun, yang keempat mengurangi mobilitas, dan yang kelima menghindari kerumunan agar kita selalu dijauhkan oleh Allah dari penyebaran virus COVID-19. Amin ya robbal alamin. Nah, langsung saja kita akan masuk materi pada pagi hari ini. Mari kita memahami pesan-pesan Rasulullah SAW tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, dalam hadis Rasulullah bisa kita simpulkan, yang pertama, minuman keras itu atau khamr memiliki ciri utama memabukkan jika dikonsumsi dalam jumlah besar dan bisa menghilangkan akal untuk sementara waktu. Makanya, minuman keras baik banyak ataupun sedikit maka dihukumi adalah haram. Ya, oleh karena itu kita tidak boleh mengkonsumsinya baik secara banyak maupun sedikit. Minuman keras juga dijuluki sebagai pintu segala kemaksiatan atau induk kemaksiatan. Kenapa demikian? Orang yang minum minuman keras, maka dia akan mendorong melakukan perbuatan dosa yang lain. Ya, ada sebuah kisah seorang pemuda itu yang diajak berzina oleh perempuan. Pemuda ini adalah pemuda yang soleh. Ya, tapi dia tidak punya ilmu agama. Apa kata pemuda tersebut? Mohon maaf, saya tidak berani, karena itu adalah melanggar perintah Allah. Kemudian si perempuan mengatakan, kalau kamu tidak mau berzina dengan saya, maka saya akan memanggil warga kampung agar orang-orang atau masyarakat menangkap dan memukuli kamu. Ya. Dia tetap ngotot tidak mau. Ya. Kemudian perempuan tadi memberikan pilihan. Kalau kamu memang tidak mau berzina dengan saya, tidak mau dipukuli oleh orang kampung, silakan bunuh anak kecil itu. Jangankan berzina, saya membunuh pun tidak berani. Atau yang ketiga kata perempuan, silakan kamu minum yang ada di gelas itu. Dan ternyata itu adalah minuman keras. Apa yang terjadi anak-anak? Setelah pemuda tersebut minum minuman keras, ternyata kemudian pikirannya tertutupi, akalnya hilang. Ya, akhirnya apa? Dia berzina dengan perempuan tersebut.
Setelah berzina, timbul syahwatnya, kemudian selesai berzina, melihat anak kecil takut ketahuan, ya. Nanti ketahuan anak kecil ini nanti bilang ke masyarakat, akhirnya anak tersebut dibunuh. Ya. Kenapa tersebut terjadi? Karena dia terpengaruh minum-minuman keras. Ya, makanya hindari minuman keras. Yang kedua, berjudi merupakan perbuatan yang terlarang dan dinilai kotor, sehingga diibaratkan seperti orang yang menenggelamkan tangannya di daging babi. Berarti saking hinanya atau saking kotornya perbuatan berjudi. Dan yang ketiga, bertengkar atau adu mulut dan tidak saling menyapa bisa menyebabkan seseorang tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena apabila ada dua orang yang berkelahi, bertengkar, tidak saling menyapa, maka rahmat Allah tidak akan turun sampai dua orang tersebut saling meminta maaf dan berdamai. Ya. Kemudian kita menelaah tentang minuman keras, judi dan pertengkaran. Pengertian minuman keras menurut bahasa adalah al-khomru yang berasal dari kata khomaro yang artinya penutup. Sedangkan menurut istilah, khomer itu adalah hal-hal yang bisa menutupi akal pikiran. Kemudian khomer biasanya disebut atau lazim digunakan setiap atau sebutan minuman keras seperti arak dan minuman keras lainnya. Sedangkan menurut ilmu kesehatan, kedokteran ataupun ilmu fisika, ya, minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dengan berbagai golongan tertentu, terutama adalah etanol atau CH3, CH2O2, OH. Ya. Sedangkan apa saja yang bisa menutup, merusak, dan menghilangkan akal, maka bisa dikategorikan sebagai khomer, baik yang berupa benda padat, cair maupun gas. Kok bisa? Nah, ini jenis-jenisnya. Yang berupa cair seperti tuak, whisky, bir, brandy, apalagi ciu, cap tikus, oplosan, ataupun yang benda padat seperti ganja, morfin, opium, marijuana, sabu-sabu, ya, ekstasi, atau yang dari apa itu namanya anak-anak? Dari tumbuhan kayak kecubung. Nah, itu kecubung juga bisa memabukkan. Ya. Atau yang berupa gas seperti yang dihirup kayak lem. Nah, makanya kan dulu ada terkenal anak karena tidak punya uang, kepingin mabuk, mabuknya pakai lem, ya. Dia mencium lem itu lem apa ya? Karena ada kadar yang bisa ketika dihirup itu bisa ngefly. Ya. Oleh karena itu, Badan Pengawas Makanan atau DP POM, ya, Direktorat POM, BP POM, Pengawas Obat dan Makanan memberikan kategori. Ada 3 kategori jenis minuman keras. Yang pertama A dengan alkohol rendah 1-5 seperti bir, kemudian alkohol 5-20 seperti anggur, dan 20-45% seperti whisky ataupun vodka. Dan dampak negatif dari orang minuman keras banyak sekali. Di antaranya dia menjadi seperti orang gila dan menjadi bahan tertawan anak kecil. Karena mabuk, pikirannya sudah terpengaruh minuman keras, omongannya gak karu-karuan. Ya, akhirnya apa? Menjadi bahan tertawaan anak kecil. Kemudian memboroskan harta, ya, bisa menyebabkan permusuhan karena terpengaruh minuman keras. Ya, akhirnya senggol titik tawur, senggol titik bacok. Nah, itulah kenapa? Karena sebab pengaruh minuman keras. Banyak sekali di sini bisa kalian pelajari, bisa kalian baca. Kemudian peminum minuman keras menutup pintu langit yang 7.
karena amal ibadahnya, kebaikannya tidak diangkat selama 40 hari. Maka dia terhitung maksiat terus. Ya. Dan peminum minuman keras akan membahayakan imannya jika menjelang mati. Makanya kalau ada orang yang minum minuman keras kemudian dia meninggal, maka dia dihukumi kafir dan tidak wajib disolati. Nah, kenapa? Karena mati tidak membawa iman, naudzubillah. Itu dampak negatifnya. Sedangkan beberapa ciri fisik dan jenis penyakit yang disebabkan minuman keras, ya, ini berarti sebuah penelitian yang mungkin beberapa orang ada gejala seperti ini, ya, tapi tidak semuanya, yaitu perut bagian bawah sisian, ya, bersisik perutnya, kemudian tubuh mereka kurus, kemudian memiliki kantung mata hitam karena sering begadang. Loh, tetangga saya itu suka mabuk tapi kok badannya sehat. Ya, itu mungkin apa ya? Tidak semuanya orang yang minum minuman keras itu tubuhnya kurus. Ya, mungkin mereka badannya sehat tapi di dalamnya organ tubuhnya ini ada yang rusak. Kenapa? Karena bisa dampak dari minuman keras itu bisa menyebabkan penyakit hati, penyakit jantung dan otak, serta mempengaruhi dampak ekonomi. Ya, gajinya sedikit dibuat beli minuman keras, yes, akhirnya berantakan. Apalagi dia tidak punya pekerjaan, maka ujung-ujungnya adalah melakukan kejahatan seperti mencuri, merampok, begal dan sebagainya. Kemudian, jika dilihat dari segi sosial, kebiasaan minum minuman keras ini banyak menimbulkan masalah di masyarakat, seperti berkelahi. Ya, orangnya mudah emosi karena apa? Pikirannya sudah terpengaruh minuman keras, tertutup tadi. Ketidaknyamanan orang yang tinggal di sekitarnya. Masyarakat menjadi tidak tentram. Iku lho bendino mabuk ae, ya. Kemudian terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya. Sebelum naik kendaraan atau karena dia mabuk kemudian naik kendaraan, ya, melayu 10, melayu 100, ya, karena dia mabuk nggak keroso. Wenteng sih gas itu bayan ternoi. Ya, akhirnya apa? Ada perlintasan kereta api, dia tidak menyadari, akhirnya tertabrak kereta api, naudzubillah min dalik, atau terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Pulang dalam keadaan mabuk, ternyata istrinya tidak masak. Kenapa? Ya karena tidak dibelanjai oleh yang suaminya. Uangnya habis dibuat untuk minuman keras. Ya, akhirnya marah, istrinya dipukul, anaknya. Ya Allah, hati-hati. Ya, makanya jangan sampai atau semoga keluarga kita terhindar dari minum minuman keras. Amin ya robbal alamin. Selain dampak negatif tadi, Rasulullah pun juga pernah bersabda bahwasanya orang yang minum minuman keras apabila tidak bertobat, maka dia dikhawatirkan akan mati dalam keadaan kafir. Ya. Kemudian ketika ia mengulang kembali setelah tobat ternyata diajak temannya mau, maka apa? Maka nanti ketika di akhirat di neraka dia akan diberikan minuman dari tinatil khobal. Asma bertanya, apa itu ya Rasulullah? Tinatil khobal adalah darah bercampur nanah ahli neraka. Sedapnya, ya. Jadi minumnya itu dari darah yang bercampur nanah. Ya, dicoba aja. Ada orang yang sakit borok ya itu kan nanahnya yang ya. Di dunia saja kita sudah membayangkan jijiknya seperti itu, apalagi nanti di akhirat di neraka. Ya. Di samping jijik tapi juga panasnya luar biasa. Kemudian judi. Pengertian judi disebut juga dengan maisir, ya. Adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak
di dalam rangka pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan satu pihak yang lain. Nah, kemudian dikatakan judi menurut agama itu apabila memenuhi syarat yang pertama, adanya harta yang dipertaruhkan. Ya, opo taruhane? Ya wis taruhane sepeda motor, taruhane oma, taruhane HP. Nah, kemudian adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang atau pihak yang kalah. Apa iku? Mungkin judi remi, judi kartu, atau judi bola, atau judi apapun itu yang dibuat taruhan. Ya. Dan pihak yang menang akan mengambil harta yang menjadi taruhan dan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya. Itu adalah syarat dikatakan judi menurut agama Islam. Terus bagaimana kalau kita lihat pertandingan Arema? Ya apa nek Arema menang kok? Utawa nek Arema kalah sampean ngebosi aku mangan bakso, ya. Boleh apa tidak? Tetap tidak boleh, ya. Kalau niatnya mau mentraktir teman, mau sodako, tidak usah diembel-embeli judi. Langsung bilang aja, alhamdulillah hari ini saya dapat rezeki banyak, ayo kita beli bakso yuk. Nah, itu enggak masalah, enggak apa-apa, ya. Kemudian judi itu juga merupakan satu kesalahan yang serius dan hina. Makanya judi itu diibaratkan sebuah benda yang najis dan digambarkan untuk menggambarkan kekejiannya. Dan itu adalah juga perbuatan setan. Makanya hindarilah perbuatan judi. Karena tidak hanya merugikan diri sendiri, juga merugikan keluarga dan merugikan orang lain. Ya. Kemudian dampak negatif judi yang pertama adanya permusuhan atau al-adawah. Ya, karena dia tidak pernah menang, temannya menang terus, akhirnya apa? Hati-hati kon ya. Nek mulai tak ambil lagi harta saya. Nah, itu berarti apa? Terjadinya permusuhan. Kemudian terjadinya kebencian satu sama lain. Menghalangi ingat kepada Allah. Mengganggu atau membuat kacau ketika sholat. Nggak ono wong judi terus apa jenenge ketika bandingkan astagfirullahaladzim ya Allah. Nah, itu sama dengan menghina Allah. Kalau dia sudah asik dengan judi, jangankan Allah ya, keluarga saja sudah lupa biaya anak untuk sekolah, akhirnya tidak bisa, istrinya minta belanja tidak dikasih, anaknya minta uang sanggup sekolah ya. Kenapa? Hartanya habis dibuat judi. Akhirnya apa? Keluarganya menjadi berantakan, anaknya putus sekolah. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai kita melakukan perbuatan judi. Kemudian macam-macam perbuatan judi itu yang populer di Indonesia banyak sekali ya, ada togel, ada sabung ayam, ya, adu PT, adu doro sama saja, atau judi kartu, ya, poker, gaplek, remi, domino dan sebagainya, ya. Terus bagaimana kalau kita melean, ya, melean itu mungkin melean orang punya hajat, kemudian kita main kartu biar tidak ngantuk, boleh, yang penting tidak ada taruhannya ya. Asalnya 500-an atau 1000-an ya. Asalnya 1000 tetap judi itu. Ya. Nanti kelamaan akan menjadi besar. Ya. Sedangkan pertengkaran adalah sikap ingin menang dalam berbicara atau ngotot untuk memperoleh hak atau harta orang lain yang bukan haknya. Ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang bermusuhan dan suka bertengkar. Apa biasanya penyebab pertengkaran? Karena yang sering bertengkar ini biasanya mereka yang masih berusia muda. Kenapa? Usia muda adalah usia yang masih
belum bisa mengendalikan emosinya, yang masih mencari jati diri. Ya, makanya tawuran-tawuran tuh ndak ada. Kakek-kakek di daerah ini tawuran, ndak ada kakek tawuran itu ya. Pasti anak remaja. Dan biasanya penyebabnya itu apa? Penyebabnya masalah sepele. Ya, mungkin cara beradaptasi yang salah, ya, gangguan pengamatan dan tanggapan terhadap lingkungan, atau mungkin bisa jadi kalau sekarang itu gara-gara postingan di medsos, ya, di Facebook, di IG, di Twitter, menyinggung apa, akhirnya menyebabkan perkelahian atau tawuran. Dampaknya apa? Dampaknya ada perpecahan, kemudian bisa menimbulkan korban jiwa, bahkan hilangnya nyawa. Ya, pernah kan ada digerebek anak-anak yang mau tawuran itu, ada yang bawa roti kalung. Tahu roti kalung anak-anak? Roti kalung itu yang gearnya gearnya motor itu loh. Nah, itu diasah cek landep ya. Ada yang bawa pedang, bawa celurit. Ya Allah, berangkat sekolah lho nggawa koyo ngono. Iki kate sekolah apa katene apa jenenge? Boleng. Nah, meresahkan masyarakat. Masyarakat sekitarnya pun ikut resah. Kemudian rusaknya fasilitas umum. Kalau sudah berkelahi gitu ya wis ndak peduli. Ada telepon umum dirusak, ada taman-taman dirusak, ada apapun yang biasanya digunakan masyarakat itu dirusak. Ya, itu dampaknya yang luar biasa. Makanya anak-anak, biasanya perkelahian berkelompok ini terjadi atau pertengkaran ini karena salah memilih teman. Ya, oleh karena itu kalian hati-hati. Karena Bapak Ibu guru hanya bisa mengawasi di sekolah, dan itu pun sudah jarang sekali karena kita sudah jarang bertatap muka, maka kalian harus berhati-hati dalam memilih teman. Jangan sampai salah pergaulan sehingga kalian terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif, perkelahian, judi, minuman keras, ya, obat-obatan terlarang, jangan sampai ya. Dan yang terakhir, bagaimana caranya agar kita menghindari minum-minuman keras, khamr, berjudi dan pertengkaran? Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Rajin sholat, rajin mengaji, kemudian mengaji atau pendidikan agama sejak dini. Ya. Kemudian tadi pandai-pandailah memilih teman. Ya, karena teman itu sangat mempengaruhi kebiasaan seseorang. Ada anak rajin ngaji, ada anak rajin sholat, padahal dulunya nggak pernah. Kenapa? Karena dia berteman dengan anak yang suka ngaji. Ada anak suka mengambil uangnya orang tuanya, mengambil uang atau dompetnya, uang dari dompetnya bapaknya, uang dari ibunya. Kenapa? Dia terpengaruh temannya yang suka mencuri. Nah, seperti itu. Makanya hati-hati. Ya. Demikian yang bisa Pak Mutakin sampaikan. Mari kita berdoa semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Bila ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Pak Mutakin akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.